Halo teman-teman semuanya, welcome back in my learning video. Bersama saya Afrianti Elsya Fanomi. Di pertemuan kali ini saya ingin membahas mengenai penetapan harga jual produk dan harga transfer. Seperti yang sudah saya jelaskan di video pembelajaran sebelumnya, bahwa setiap perusahaan yang ada itu tidaklah sendirian, tetapi selalu ada pesaingnya. Dan disinilah cara suatu perusahaan yang tepat adalah menentukan strategi yang tepat untuk jangka panjang supaya bisa menang dalam persaingan. Sehingga dalam fungsi manajemen yang paling penting adalah fungsi dari manajemen strategi. Sesungguhnya konsep dari strategi tersebut sangat banyak sekali. Namun salah satunya yang akan saya bahas dan diulas di pertemuan kali ini adalah mengenai cost leadership. Jadi, cost leadership adalah salah satu strategi yang mana menekankan biaya produksi serendah mungkin sehingga mendapatkan laba seoptimal mungkin. Sesungguhnya cost leadership memiliki banyak sekali keunggulan. Tapi apapun yang dilakukan oleh perusahaan, ketika perusahaan memutuskan menggunakan cost leadership, maka perusahaan harus memahami betul-betul mengenai sifat, perilaku, dan klasifikasi dari biaya. Sesungguhnya masih banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Namun salah satu permasalahan yang begitu penting adalah permasalahan untuk menentukan harga jual produk. Kebijakan untuk menentukan harga jual produk itu bukan merupakan sesuatu yang sepele, karena untuk menentukannya harus mendapatkan penganalisaan yang detail terhadap berbagai aspek. Contohnya seperti analisis pesaing, analisis pasar, analisis statistik, hingga analisis produksi. Sekarang bisa dibayangkan bahwa menentukan kebijakan harga jual produk tersebut tidak hanya melibatkan top manajemen saja yang mengerjakannya, namun melibatkan banyak bagian di dalam perusahaan, seperti bagian produksi, bagian pemasaran, hingga bagian penelitian, bagian akuntansi, dan bagian keuangan. Sesungguhnya salah satu yang bisa kita tentukan untuk menentukan harga jual produk adalah biaya. Apabila kita mengetahui biaya, maka ini sudah menjadikan dasar tolak ukur untuk menentukan harga jual suatu produk. Harga jual suatu produk itu bisa saja berubah sesuai dengan harga produksinya atau biaya produksinya dengan kondisi pasarnya juga. Namun bukan hanya itu saja, tetapi kita harus menentukan margin labanya juga. Jadi margin laba merupakan sesuatu yang penting juga untuk ditentukan. Dan disinilah memerlukan keahlian serta seni khusus dari manajemen untuk menentukannya. Strategi untuk menetapkan harga jual produk sesungguhnya bermacam-macam. Metode untuk menetapkannya bisa kita menggunakan maksimalisasi laba, tingkat pengembalian atas modal yang digunakan, biaya konversi, margin kontribusi, dan yang terakhir adalah biaya standar. Mari kita ulas satu persatu mulai dari metode maksimalisasi laba. Metode maksimalisasi laba ini saya memberikan ilustrasinya. Contohnya ada PT X yang membuat suatu barang dengan kapasitasnya maksimal adalah 140.000 unit per tahunnya. Dan biaya tetap yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut adalah sebesar 300 juta rupiah. Sedangkan untuk biaya variabel per unitnya adalah sebesar 7.000 rupiah per unit. Di sini bagian pemasaran memberikan alternatif harga jual mulai dari 20.000 rupiah hingga 8.000 rupiah. Anda bisa lihat sendiri di sini variasi harga jualnya dan volume unit yang diproduksi. Apabila dijual dengan harga jual 20.000 rupiah, maka volume yang diproduksi adalah sebanyak 20.000 unit. Dan ketika harga jualnya sebesar Rp8.000, maka volume unit yang diproduksi atau dijual sebesar 140.000 unit. Di sini kita akan mencari nilai penjualannya dengan cara mengalihkan harga jual dengan volume unit yang dijual. Misalnya saja kita menggunakan harga jual Rp20.000. Volume unit yang dijual adalah sebanyak 20.000 unit. Nilai penjualannya sebesar 400 juta rupiah. Biaya variabel di sini karena 7.000 per unitnya akan kita kalikan dengan 20.000 unit sehingga besarnya adalah 140 juta. Biaya tetap tidak akan berpengaruh berapapun unit yang akan kita produksi ataupun kita lakukan penjualan. Jadi sebanyak 300 juta rupiah. Kita akan membandingkan nilai penjualan dengan biaya total yang mana terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap sehingga akan dihasilkan rugi sebesar 40 juta rupiah.
Dari berbagai macam alternatif yang ada yang ditawarkan oleh bagian pemasaran, maka kita bisa melihat bahwa laba optimal dihasilkan dari harga jual sebesar Rp14.000 dengan volume unit yang diproduksi sebanyak 80.000 unit. Di sini laba yang dihasilkan sebesar Rp260 juta. Apabila Anda menginginkan melakukan penjualan produk tersebut dengan harga Rp12.000, maka volume unit yang diproduksi atau dijual sebanyak 100.000 unit. Maka laba yang dihasilkan sebesar Rp200 juta. Hal ini masih jauh lebih rendah dibandingkan laba optimum yang mana dihasilkan dari harga jual sebesar Rp14.000. Metode yang kedua adalah metode tingkat pengembalian atas modal. Jadi saya memberikan ilustrasi juga untuk metode yang ini. Misalnya saja ada suatu perusahaan, dia merupakan produksi pemanas air listrik. Total modal yang digunakan oleh perusahaan ini adalah sebesar Rp500 juta dengan tingkat pengembalian investasi atas modal yang digunakan sebesar 20%. Sehingga volume produksi dan volume penjualan yang direncanakan untuk 50.000 unit produk, di sini kita akan melakukan penghitungan untuk harga jualnya. Yang mana biaya yang akan dikeluarkan untuk membuat seluruh produk tersebut sebesar Rp320 juta. Cara untuk menentukan harga jual produk tersebut kita bisa menggunakan rumus karena sesungguhnya tingkat pengembalian atas modal ini sudah ditentukan dari awal ketika perusahaan tersebut berdiri. Sebagian modal yang ditanamkan sudah diprediksikan juga berapa kira-kira tingkat pengembalian atas modal yang ditanamkan tersebut. Rumus untuk menentukan harga jual produk kita bisa menggunakan rumus total biaya, kita tambahkan dengan tingkat pengembalian atas modal, kita kalikan dengan modal, dan kita bagi dengan volume penjualan. Di sini total biayanya adalah sebesar Rp320 juta dengan tingkat pengembalian sebesar 20%. Sehingga 20% tersebut kita kalikan dengan modalnya yang ditanamkan di perusahaan tersebut sebesar Rp500 juta. Dan kita bagi dengan volume prediktif untuk penjualan sebesar 50.000 unit. Sehingga yang dihasilkan adalah sebesar 8.400. Ini merupakan harga jual produk per unitnya. Apabila Anda tidak percaya dengan perhitungan menggunakan rumus untuk menentukan harga jual produk ini, Anda bisa melakukan pembuktian dengan cara membandingkan nilai penjualan, yaitu 50.000 unit, kita kalikan dengan Rp8.400. Hasilnya adalah Rp420 juta. Dan kita kurangkan dengan total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut sebesar Rp320 juta. Sehingga laba yang dihasilkan adalah sebesar Rp100 juta. Rp100 juta ini adalah 20% dari 500 juta. Artinya ini sudah merupakan persentase dari tingkat pengembalian investasi dari sebagian modal yang ditanamkan ke bisnis ini. Metode yang ketiga merupakan metode biaya konversi. Metode biaya konversi ini merupakan metode yang biasa digunakan untuk perusahaan yang biasanya menghasilkan produk lebih dari satu produk. Saya memberikan ilustrasi di contoh metode biaya konversi ini ketika perusahaan menghasilkan dua produk dan saya membaginya menjadi produk A maupun produk B. Ketika perusahaan menghasilkan produk A sebanyak 20.000 unit dan produk B sebanyak 20.000 unit dengan harga jual masing-masingnya 5.000 unit, Anda bisa melihat di ilustrasi ini bahwa penjualan untuk produk A sebesar Rp100 juta dan produk B sebesar Rp100 juta. Yang artinya apabila kita kurangkan antara penjualan dengan biaya total untuk membentuk produk A, maka hasil laba kotornya adalah sebesar 10 juta. Sedangkan untuk produk B, ketika penjualan sebanyak Rp100 juta dengan biaya totalnya, maka laba kotor yang dihasilkan untuk produk B adalah sebesar 10 juta rupiah. Maka dari sini, apabila kita gabungkan untuk kedua produk tersebut, penjualan sebesar Rp200 juta dan laba kotor gabungan untuk produk A maupun produk B itu akan menghasilkan sebanyak Rp20 juta. Namun apabila perusahaan memutuskan untuk menggunakan salah satu produk saja yang dioptimalisasikan, contohnya saja di ilustrasi berikutnya saya memberikan contoh kita mengoptimalkan hanya untuk produk A saja. Artinya kapasitas maksimal perusahaan itu mampu memproduksi 40.000 unit, 20.000 unit produk A dan 20.000 unit produk B. Sehingga produk A akan kita optimalkan sebanyak
40.000 unit dengan harga jualnya sebanyak Rp5.000, sehingga produk A menghasilkan penjualan sebanyak Rp200 juta dan biaya totalnya nanti akan mengakibatkan adanya laba kotor sebanyak Rp30 juta. Apabila ini kita hanya berfokus pada produk A. Apabila produk A kita abaikan dan kita hanya berfokus pada produk B saja, maka produk B akan 2 kali lipat banyaknya, yaitu 20.000 unit berubah menjadi 40.000 unit dengan harga jual masing-masing Rp5.000. Dan untuk biaya variabel seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung maupun biaya overhead variabel akan menyesuaikan sebanyak 2 kali lipat lebih banyak untuk produk B. Sehingga laba kotor yang didapatkan ketika perusahaan berfokus hanya untuk produk B, maka yang dihasilkan adalah sebanyak Rp50 juta. Sehingga optimalisasi akan lebih baik ketika perusahaan hanya berfokus untuk memproduksi produk B saja. Namun hal ini antara fokus terhadap produk A ataupun produk B saja, perusahaan mengabaikan dari penurunan dari harga jual ketika suatu produk dioptimalkan untuk unitnya. Maka apabila seandainya perusahaan hanya optimalisasi menghasilkan produk B saja, namun perusahaan juga mempertimbangkan tentang penurunan harga dari Rp5.000 per unit menjadi Rp4.700, tentu saja ilustrasinya akan berbeda, hasil perhitungan akan berbeda. Mari kita lihat di ilustrasi yang paling akhir, yaitu ketika perusahaan menghasilkan produk B saja dengan penurunan harga sebanyak Rp4.700, maka biaya variabel yang lainnya akan menyesuaikan dan biaya tetapnya akan tetap senilai Rp30 juta, laba kotor yang dihasilkan sebanyak Rp38 juta. Sedangkan metode yang keempat adalah metode mengenai margin kontribusi. Sebenarnya ini sudah pernah diulas di video pembelajaran sebelumnya. Hanya saja saya akan mengulasnya kembali mengenai metode margin kontribusi. Jadi metode margin kontribusi ini merupakan selisih antara harga jual dengan biaya produksi, khususnya biaya variabelnya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Margin kontribusi bukanlah laba kotor usaha dan penghitungannya memang mengabaikan dari biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jika perusahaan sudah mencapai break-even point, maka biaya tetap yang dikeluarkan pada periode tersebut dibebankan dan ditutup oleh volume impasnya. Yang kelima adalah metode biaya standar yang merupakan metode yang paling akhir dalam menentukan harga jual produk. Di metode biaya standar ini, perusahaan sudah menentukan standarisasi harga jualnya yang menentukan adalah top management. Tentu saja mereka menentukannya dengan menelaahnya dari beberapa data historis yang sudah ada sebelumnya dan didukung oleh data-data yang lain seperti kondisi pasar, kondisi harga jual pesaing, analisis dari statistik, dan masih banyak lagi hal-hal yang lain. Namun 4 jenis perusahaan yang bisa kita lihat reaksinya yang diberikan atas penyimpangan terhadap biaya standar, mereka bisa berubah-ubah reaksinya. Salah satunya adalah perusahaan akan tidak melakukan revisi terhadap standar yang ditetapkannya, walaupun sebenarnya terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan atau realisasi biaya produksi. Namun ada juga perusahaan yang melakukan revisi standar yang sudah ditetapkan dalam batas tertentu ketika terjadi penyimpangan pada realisasi biaya produksi. Dan kasus yang ketiga adalah perusahaan yang merevisi standar yang sudah ditetapkan supaya lebih sesuai dengan kondisi aktualnya ketika terjadi penyimpangan dalam realisasi biaya produksi. Dan kondisi yang terakhir adalah perusahaan menggunakan harga pasar yang mana nilainya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu ketika terjadi penyimpangan terhadap realisasi biaya produksi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penetapan harga transfer. Harga transfer terjadi ketika adanya transaksi di dalam ruang lingkup perusahaan. Apabila perusahaan, di bagian perusahaan ada yang dianggap sebagai profit center maupun cost center. Ada bagian penghasil dan ada bagian yang memang pekerjaannya menghabiskan dana atau membelanjakan dana. Apabila hal ini terjadi di dalam ruang lingkup perusahaan, harga transfer akan berlaku. Di dalam menetapkan harga transfer, ada beberapa metode yang bisa Anda gunakan, yaitu yang pertama kita bisa menggunakan harga pasar, dan yang kedua berdasarkan cost atau biaya,
Dan yang ketiga bisa menggunakan cost plus. Dan yang keempat bisa menggunakan cara negosiasi ataupun arbitrage. Saya akan memberikan ilustrasi terhadap masing-masing metode. Yang pertama akan saya berikan penjelasan mengenai bagaimana caranya menentukan harga transfer berdasarkan harga pasar. Di ilustrasi ini, kita akan melihat ada 3 perusahaan, yaitu PT Doremi, PT Mifasol, dan juga PT Lasido. PT Doremi, Mifasol, dan Lasido ini berada pada ruang lingkup induk perusahaan yang sama. PT Doremi menghasilkan suatu produk yang mana diserahkan kepada PT Mifasol dan nantinya akan dijadikan sebagai bahan baku untuk proses produksi lebih lanjut. Kemudian PT Mifasol akan menghasilkan suatu produk yang mana nantinya akan diserahkan kepada PT Lasido dan PT Lasido akan mengolahnya kembali hingga menghasilkan produk jadi akhir yang akan diserahkan kepada customer akhir. Di sini PT Doremi akan menetapkan harga jual per unitnya berdasarkan harga pasar, yaitu sebesar 120.000. Dan 120.000 ini digunakan PT Mifasol sebagai biaya bahan baku. PT Mifasol menggunakan harga jualnya berdasarkan harga pasar keluaran dari PT Mifasol, yaitu sebesar Rp300.000. Dan Rp300.000 ini digunakan oleh PT Lasido sebagai biaya bahan baku. Hasil akhir produk yang dihasilkan oleh PT Lasido sebesar Rp550.000 yang diserahkan kepada customer akhir sebagai harga jual ini merupakan harga jual per unitnya yang berdasarkan harga pasar. Sedangkan metode yang kedua, kita bisa menggunakan dasar biaya untuk menentukannya. Tetap kasusnya sama di ilustrasi ini, PT Doremi, PT Mifasol, dan juga PT Lasido. Berdasarkan biaya ini ada 2 hal, kita bisa menggunakan biaya total yang mana terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Dan bisa juga kita didasarkan pada biaya variabelnya saja. Misalnya untuk PT Doremi, biaya total yang terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap sebanyak Rp70.000, sehingga Rp70.000 itu sebagai dasar untuk harga transfer ke PT Mifasol. Sedangkan PT Mifasol total biayanya sebanyak Rp190.000, ini dijadikan dasar sebagai harga transfer kepada PT Lasido. Begitu seterusnya. Sedangkan berdasarkan pada biaya variabel, kita hanya mengambil total dari biaya variabel saja. Contohnya PT Doremi, biaya variabelnya sebanyak Rp40.000. Rp40.000 inilah yang dijadikan untuk menentukan harga transfer per unitnya kepada PT Mifasol. Sedangkan PT Mifasol, biaya variabel totalnya adalah Rp100.000. Rp100.000 inilah yang dijadikan sebagai dasar biaya bahan baku atau harga transfer ke PT Lasido. Yang ketiga, kita bisa menggunakan dasar biaya plus atau cost plus, yang mana plusnya di sini adalah markup dari total biaya. Apabila kita menggunakan dasar total biaya, maka biaya variabel dan juga biaya tetap akan kita gabungkan. Di ilustrasi ini kita bisa melihat PT Doremi total biayanya adalah Rp70.000 dan juga manajemen menentukan bahwa 10% dari biaya total entitas ini, sehingga 10% dari Rp70.000 adalah Rp7.000. Sehingga Rp77.000 ini sebagai dasar untuk menentukan nilai dari harga transfer per unit kepada PT Mifasol. Begitu juga seterusnya. Apabila didasarkan pada biaya variabel, maka kita bisa menggunakan biaya variabel total. Di contoh ini ada PT Doremi, biaya variabel totalnya adalah Rp40.000. Dengan cost plusnya, perusahaan menentukan sebanyak 20% dari biaya total entitas, sehingga 20% dari Rp40.000 adalah Rp8.000. Total biayanya adalah Rp48.000. Rp48.000 ini sebagai dasar untuk menentukan harga transfer kepada PT Mifasol. Cara yang lain, selain dari metode-metode yang sudah saya katakan tadi, Anda bisa menggunakan cara negosiasi dan juga arbitrage. Jadi negosiasi ini digunakan sebagai salah satu solusi yang mana win-win solution untuk mendapatkan solusi terbaik antara divisi yang satu dengan divisi yang lain dalam ruang lingkup perusahaan, ataupun perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain yang masih dalam ruang lingkup induk perusahaan yang sama. Tentunya setiap perusahaan ataupun divisi menginginkan yang terbaik untuk divisinya ataupun perusahaannya, sehingga disitulah terjadi tarik-menarik kepentingan
mereka akan berusaha mempertahankan kepentingannya masing-masing. Di sini diperlukan solusi, yaitu negosiasi, untuk mengetahui cara yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan dalam penentuan kebijakan harga transfer. Cara yang lain, kita bisa menggunakan arbitrer. Arbitrer ini seolah top manajemen tidak memberikan kesempatan kepada setiap divisi yang ada untuk memberikan kebebasan yang independen kepada mereka dalam menentukan harga jual transfernya. Mereka dibiarkan saja mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh top manajemen terhadap keputusan harga jual transfer tersebut. Sehingga seolah keputusan dari top manajemen ini sifatnya sangat mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Meskipun terkadang ada pertentangan di antara divisi-divisi ataupun perusahaan dalam ruang lingkup induk yang sama, mereka pasti akan melihat bahwa di sana kepentingan mereka seolah tidak didengarkan. Tetapi dari top manajemen, mereka menganggapnya ini merupakan satu kesatuan dan harus dilihat dari ruang lingkup yang lebih tinggi lagi supaya semuanya bisa merasakan kesejahteraan yang sama. Demikian penjelasan saya mengenai penetapan harga jual produk dan harga transfer. Mudah-mudahan ilmu yang saya sharekan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran saya selanjutnya.